Halo semuanya, selamat datang. Pertama, saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Pietro Albani, NIM 4152 4010 137, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tema UAS yang diberikan dari matkul Dasar Keamanan Komputer, yaitu keamanan komunikasi dengan email. Oke, yang pertama, keamanan komunikasi dengan email. Pentingnya keamanan email. Email sebagai alat komunikasi penting di era digital. Email telah menjadi salah satu metode komunikasi utama dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Digunakan untuk pertukaran informasi, dokumen, dan komunikasi resmi. Ancaman yang paling umum biasanya yaitu phishing, upaya untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Malware, perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Spam email ini tidak diinginkan yang dapat mengganggu dan membanjiri kotak masuk. Dan pelanggaran data, akses tidak sah ke informasi pribadi atau organisasi yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Kebutuhan untuk konfigurasi yang tepat. Penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data pribadi dan organisasi. Kegunaan yang baik dapat mencegah serangan dan menjaga integritas serta kerahasiaan informasi. Oke, selanjutnya kata sandi yang kuat dan unik. Kata sandi adalah lapisan pertama keamanan akun email. Memiliki kata sandi unik dan kuat sangat penting untuk melindungi akun dari akses yang tidak sah. Langkah-langkahnya itu yang pertama, gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Seperti contoh yang ada di sini, keamanan email, tapi menggunakan K besar 3, keamanan besar mail, dan tanda seru. Kombinasi ini membuat kata sandi lebih sulit ditebak. Hindari kata sandi yang mudah ditebak. Jangan gunakan kata sandi seperti password 123 atau tanggal lahir. Pilih kata sandi yang tidak berhubungan dengan informasi pribadi, karena itu mudah sekali ditebak oleh orang-orang. Dan yang ketiga, perbarui kata sandi secara berkala. Gantilah kata sandi setiap 3-6 bulan sekali untuk meningkatkan keamanan. Pastikan untuk tidak menggunakan kata sandi yang sama untuk akun yang berbeda-beda. Dan yang keempat, gunakan pengelola kata sandi. Pengelola kata sandi membantu menyimpan dan mengatur kata sandi yang aman. Contoh pengelola kata sandi LastPass, OnePassword, atau Bitwarden. Oke, yang selanjutnya ada autentikasi 2 faktor atau 2FA. Autentikasi 2 faktor menambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun email. Dengan 2FA, pengguna harus memberikan 2 bentuk verifikasi sebelum mendapatkan akses ke akun, sehingga mendapatkan perlindungan dari akses tidak sah. Langkah-langkahnya, cara mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Masuk ke pengaturan keamanan akun email. Buka akun email Anda dan navigasi ke bagian pengaturan atau keamanan. Dan aktivasi fitur 2FA. Temukan opsi untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor dan ikuti petunjuk yang diberikan. Dan selanjutnya pilih metode verifikasi tambahan. Pilih metode verifikasi yang diinginkan seperti aplikasi autentikator, misalnya Google Authenticator atau Auth. Dan ada juga SMS, menerima kode verifikasi melalui pesan teks, seperti kode OTP. Dan yang selanjutnya ada protokol keamanan email. Protokol yang aman sangat penting untuk mencegah peretasan dan intersepsi data saat menggunakan email. Menggunakan protokol yang tepat dapat melindungi komunikasi email dari ancaman keamanan. Dan langkah-langkahnya yaitu gunakan IMAP atau POP3 dengan SSL dan atau TLS untuk koneksi yang aman. Pastikan untuk mengkonfigurasi akun email Anda menggunakan IMAP atau POP3 dengan protokol SSL dan TLS untuk melindungi data saat diakses. Dan
Selanjutnya, pastikan SMTP untuk pengiriman email juga dikonfigurasi dengan TLS. Konfigurasi SMTP dengan TLS untuk memastikan bahwa email yang dikirim juga aman dari intersepsi. Dan yang ketiga, periksa dukungan untuk enkripsi end-to-end. Pastikan penyedia layanan email Anda mendukung enkripsi end-to-end untuk menjaga privasi pesan dan melindungi isi email dari pihak ketiga. Dan selanjutnya ada menggunakan filter spam dan pemblokiran. Fitur filter spam dan pemblokiran sangat penting untuk membantu penyaringan email yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna dapat mengurangi resiko menerima email berbahaya dan menjaga inbox tetap bersih. Dan langkah-langkahnya di sini ada 1. Aktifkan filter spam di pengaturan email. Masuk ke pengaturan email, Anda dapat mengaktifkan di fitur filter spam untuk menyaring email yang mencurigakan. Dan yang kedua, tandai email mencurigakan sebagai spam. Jika Anda menerima email yang mencurigakan, tandai sebagai spam untuk melatih filter agar lebih efektif di masa depan. Dan yang ketiga, blokir pengirim yang berulang kali mengirim spam. Jika ada pengirim yang terus-menerus mengirim email spam, gunakan opsi pemblokiran untuk menghentikan email dari pengirim tersebut. Oke. Dan enkripsi pesan. Enkripsi adalah proses melindungi isi pesan dari akses pihak ketiga. Dengan enkripsi, hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca isi pesan tersebut sehingga meningkatkan keamanan komunikasi. Dan di sini ada 1, gunakan layanan email yang mendukung enkripsi otomatis. Pilih layanan email seperti ProtonMail yang secara otomatis mengenkripsi pesan untuk melindungi data Anda. Untuk email biasa, gunakan plugin atau aplikasi tambahan. Jika menggunakan layanan email yang tidak mendukung enkripsi otomatis, pertimbangkan untuk menggunakan plugin atau aplikasi tambahan seperti PGP atau Pretty Good Privacy untuk mengenkripsi pesan. Hindari mengirim informasi sensitif tanpa enkripsi. Selalu pastikan bahwa informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi Anda tidak dikirim tanpa enkripsi atau mencegah akses yang tidak sah. Oke, dan pembaruan perangkat lunak. Pembaruan perangkat lunak sangat penting untuk melindungi sistem dari kerentanan baru yang dapat dieksploitasi oleh penyerang dengan menjaga perangkat lunak tetap baru. Anda dapat meningkatkan keamanan dan kinerja perangkat Anda. 1. Aktifkan pembaruan otomatis pada perangkat Anda. Pastikan untuk mengaktifkan fitur pembaruan otomatis pada sistem operasi dan aplikasi Anda agar selalu mendapatkan versi terbaru yang aman. Kedua, gunakan browser yang mendukung keamanan tinggi. Pilih browser yang dikenal sebagai memiliki fitur keamanan tinggi, seperti contohnya adalah Google Chrome atau Mozilla Firefox, untuk melindungi diri Anda saat berselancar di internet. Oke. Dan selanjutnya ada edukasi kesadaran pengguna. Pengguna yang memahami risiko keamanan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menjadi korban serangan cyber. Edukasi dan kesadaran yang baik dapat membantu pengguna mengenali dan menghindari ancaman. Langkah-langkahnya ada 1. Pelajari cara mengenali email phishing, spam, dan malware. Tingkatkan pengetahuan tentang tanda-tanda email mencurigakan dan cara mengidentifikasi potensi ancaman. Kedua, ikuti pelatihan keamanan digital. Partisipasi dalam pelatihan keamanan digital secara rutin, terutama di lingkungan kerja, untuk memahami praktik terbaik dalam menjaga keamanan informasi. Dan kesimpulannya, keamanan email memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan teknologi, penggunaan alat dan protokol keamanan yang tepat, penerapan kebijakan yang mendukung keamanan informasi, dan kesadaran pengguna, edukasi, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko. Implementasi langkah-langkah keamanan yang tepat dapat melindungi data pribadi dan organisasi dari ancaman cyber, meningkatkan kepercayaan dalam komunikasi digital. Sekian dari saya. Terima kasih.